Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Muncul 01, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Muncul 01. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam acara diseminasi budaya positif. Sholawat dan salam tak lupa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bismillah, saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Hajah Nur Hayati, SPDMPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada beliau Ibu Dwi Azidaniyah yang kali ini sedang mengadakan diseminasi juga yang kami hormati rekan-rekan guru SD Negeri Muncul 1 yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena nikmatnya kita semua diberi kesempatan pada siang hari yang cerah ini dalam suasana bahagia tentunya karena sedang atau akan mengikuti diseminasi kali ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat. Dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama untuk mengikuti diseminasi budaya positif di lingkungan kita. Akan disampaikan oleh Bu Dwi Azidaniyah. Semoga dengan adanya diseminasi ini menambah wawasan serta menambah budaya yang baik bagi terutama bagi kita semuanya, keluarga SD Negeri Muncul 1, sehingga apa yang telah baik di kala kemarin ini nantinya, yaitu tahun 2024-2025 lebih meningkat segala sesuatunya. Ibu yang kami hormati, juga Bapak Guru SD Negeri Muncul 1. Marilah kita ikuti bersama di sini untuk kegiatan ini. Nanti mudah-mudahan kita semuanya
lancar dan hasilnya positif sesuai dengan keinginan kita semua. Sekali lagi, marilah kita berusaha untuk mengikuti dengan baik serta menimba ilmu bersama nanti bersama beliau Ibu Dwi Asidania sebagai penggerak bagi kita semuanya, dan semoga kelak kita menjadi penggerak juga di waktu yang akan datang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Monggo kami persilakan Ibu Dwi Asidania untuk menyampaikan di seminasi budaya positif ini. Semoga juga Bu Dwi Asi selaku penggerak bagi keluarga SD Muncul 1 bisa menambah kegiatannya, menambah semuanya menjadi lebih baik, menjadi pionir di Muncul 1 karena baru sekarang yang pertama menjadi guru penggerak di SD Negeri Muncul 1. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang berkenan menyampaikan sambutan untuk acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Dwi Asidania, waktu dan tempat saya persilakan. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki materi, saya ingin mengajak penyelenggara dahulu supaya nanti saat materi saya sampaikan Bapak Ibu ini sudah konsentrasi dan sudah segar. Mohon Bapak dan Ibu berdiri sebentar minta waktunya. Kita akan bermain tepung ya Bapak Ibu. Nanti kalau saya bilang tepung satu ke depan. Kalau saya bilang tepung dua, ke kanan, satu ke kiri satu. Kalau saya bilang tepung tiga, ke kanan satu, ke kiri satu, ke atas satu. Kalau saya bilang tepung empat, ke kanan dua kali, ke kiri dua kali, ke kanan dua kali. Kalau saya bilang tepung lima, ke kiri dua kali, ke kanan dua kali, ke atas satu kali. Paham ya Bapak Ibu? Kita cek dulu. Tepung satu, tepung dua, tepung tiga, tepung empat, tepung lima, dua kali tepung lima. Terima kasih. Boleh dulu kembali Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Muncul 1 Ibu Nur Hayati SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Muncul 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada siang hari ini. Sholawat dan serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad yang menjadikan suri tauladan bagi kita semua. Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Di sini saya ingin berdiskusi, bukan untuk menggurui ya. Jadi kita sama-sama berbagi ilmu atas apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Pada siang hari ini kita berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Adapun Bapak Fasilitator CGP Angkatan 10 kelompok saya yaitu Bapak Krisno Adi MPD dan pengajar praktiknya adalah Ibu Rahaja. Hari ini kita akan mempelajari tentang budaya positif. Apa saja yang ada di dalam budaya positif ini antara lain yang pertama tentang pembelajaran paradigma baru. Yang kedua tentang
motivasi perilaku manusia. Selanjutnya posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Materi yang pertama yaitu pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berinteraksi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang di sekolah benar-benar berpusat pada peserta didik atau student center, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan di Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Bapak Ibu pasti sudah hafal sekali ya profil pelajar Pancasila. Yang pertama tadi ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam pembelajaran paradigma baru. Yang pertama, melakukan analisis terhadap kondisi, latar belakang, tahap perkembangan dan pencapaian peserta didik sebelumnya dan melakukan pemetaan. Yang kedua, melihat tahap perkembangan sebagai kontinum yang berkelanjutan sebagai dasar merancang pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, menganalisis lingkungan sekolah, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh peserta didik, pendidik, dan sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, melihat segala sesuatu dari sudut pandang peserta didik. Materi selanjutnya yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Contoh nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan antara lain kepedulian, kejujuran, kerjasama, sopan santun, disiplin, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Tentu banyak sekali nilai kebajikan yang belum tertulis di sini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman, maupun hukuman. Jadi disiplinnya ini berasal dari diri sendiri. Dia tidak mengharapkan penghargaan apalagi hukuman. Kemudian materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini ada dua. Kebutuhan yang bersifat fisiologis yaitu untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian ada lagi kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya ada kebutuhan akan perasaan aman. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Anak-anak yang membutuhkan kebutuhan dasar kasih sayang
didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, ingin dihormati. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru atau hal yang menarik. Selanjutnya, kebutuhan dasar kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, ingin bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang ingin dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah buruk itu juga terlihat lucu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi ini biasanya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, motivasinya karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini termasuk jenis motivasi ekstrinsik. Motivasi selanjutnya yaitu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Murid melakukan disiplin ini biasanya karena ingin imbalan atau ingin dipuji sama gurunya, sama temannya. Ini juga motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, motivasi karena menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kalau Bapak Ibu ini biasanya berangkatnya pagi, kita kan presensi jam 7 ya. Nah, Bapak Ibu ini sebelum jam 7 ini sudah di sini, itu kira-kira motivasinya karena yang mana, Bapak Ibu? Karena kah? Ya pasti karena menghargai nilai kebajikan diri sendiri ya, supaya menjadi contoh bagi murid-muridnya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Tadi kan ada motivasi karena takut hukuman, karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, hal apa negatif apa yang didapat dari hukuman? Nah, jika anak mendapatkan hukuman ini, rasanya itu menyakitkan, tidak nyaman, membuat murid menjadi takut. Terus disiplinnya ini disiplin terpaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan karena takut nih, misalnya tidak mau mengerjakan PR ini, diam aja, nggak cerita, pura-puranya mengerjakan saja dan tidak dimarahi biar tidak dihukum seperti itu. Kemudian murid menjadi rendah diri. Ini biasanya kalau dimarahi, dipulaskan, muridnya jadi minder atau kurang percaya diri. Terus hal negatif apa yang didapat dari motivasi karena penghargaan? Yang pertama, tidak efektif. Karena misalnya mendapat nilai bagus, nanti dapat hadiah kan? Motivasinya biar dapat hadiah terus, seperti itu, bukan dari diri sendiri. Kemudian merusak hubungan, sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Kemudian ada lagi namanya konsekuensi. Konsekuensi ini penguatan jangka pendek, perlu monitoring berlanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Setelah ada hukuman, penghargaan, dan konsekuensi, ada yang namanya restitusi.
pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: yang pertama, bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam, fokus pada karakter dan solusi. Sekarang perbedaan. Contoh, ada kasus siswa yang tidak mengerjakan tugas atau PR. Ini kalau misalnya hukuman ini biasanya siapa yang tidak mengerjakan PR, yang tidak mengerjakan nanti pulangnya membersihkan WC, gitu ya. Ada yang seperti itu di sana. Nah, ini biasanya guru bilangnya sambil marah-marah, murid jadi takut. Nah, itu contoh hukuman. Nah, kalau konsekuensi ini, contohnya guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR saat jam istirahat atau sebanyak 2 kali lipat. Guru tegas, siswa menghormati peraturan. Pernah tidak Bapak Ibu, siapa yang tidak mengerjakan PR? Nanti istirahat kerjakan 2 kali. Itu. Di sini kayaknya tidak pernah ya. Selanjutnya, contoh jika diterapkan dengan restitusi. Yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas, kemudian membantu menyelesaikan masalahnya. Yang ketiga, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Sebagai guru, kita memiliki 5 posisi kontrol terhadap murid. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Supaya Bapak Ibu lebih memahami 5 posisi kontrol sebagai guru, kita saksikan video berikut ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu.
biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, Bapak Ibu, setelah melihat video tayangan tadi, sebelum melihat tayangan video tadi, posisi mana Bapak Ibu biasanya?
sebagai penghukum, ya sama saya juga. Selain sebagai penghukum, sebagai apa lagi biasanya? Pembuat rasa bersalah ya. Memangnya kamu tidak kasihan sama orang tuamu, sudah susah-susah nyari uang, kamu belajarnya tidak sungguh-sungguh, biasanya seperti itu, ya? Setelah melihat tayangan tadi, nah kita diharapkan nih sebagai guru kita harus sebagai posisi kontrolnya sebagai manajer ya, supaya menimbulkan motivasi intrinsik dari diri siswa. Selanjutnya, disiplin positif ini bisa kita munculkan dengan cara membuat keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kalau dulu kan peraturan kelas ya. Nah, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Tujuan keyakinan kelas yaitu menumbuhkan komunikasi yang efektif antara siswa dan guru. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, mengajak siswa mengungkapkan keinginannya, mewujudkan kelas impian. Yang kedua, meminta siswa menuliskan apa yang mereka pikirkan dan inginkan tentang kelasnya dalam belajar. Yang ketiga, siswa menuliskan tentang kelas impian mereka. Yang keempat, hal-hal yang ditulis tentang kelas impian dibaca satu persatu dengan bantuan siswa. Yang kelima, guru dan siswa berdiskusi membahas impian-impian tentang kelas yang sudah mereka tulis dan menyoroti hal-hal penting untuk dijadikan kesepakatan kelas. Dan yang keenam, guru dan siswa membaca hasil kesepakatan kelas yang disetujui. Kemudian siswa menandatangani kesepakatan tersebut sebagai tanda persetujuan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Selanjutnya saya memberikan contoh saat membuat keyakinan kelas. Pada tahun yang keras,
sudah boleh ditambahkan. Yuk, sebentar. Yang sudah. Tadi kalian sudah menyampaikan ide ya, sekarang bisa maju ke depan. Kalau pasangan kalian sudah duduk menol.
melanggar keyakinan kelas akan kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini contohnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua tindakan kesalahan itu ada alasannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Penting menanyakan kepada anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarnya. Berikut contoh penerimaan segitiga restitusi kepada Mbak Adelina karena di kasusnya ini dia sering tidak masuk sekolah. Demikian contoh penerapan segitiga restitusi jika ada kasus dengan siswa. Contoh budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah ya. Ini sebenarnya budaya positif di sekolah kita ini ada banyak sekali. Saya cuma punya dokumentasinya beberapa saja. Ini contoh kebiasaan 5S. Siswa menyapa guru, kemudian guru menyapa kepala, kemudian setelah pulang sekolah juga siswa saling ya, lanjut. Kemudian kebiasaan keagamaan, membaca doa dan asmaul husna sebelum pembelajaran. Kemudian ada kebiasaan sholat duha berjamaah setiap hari Jumat. Ada juga tadarus Quran bersama. Kemudian budaya positif selanjutnya menjaga kebersihan dan mencintai lingkungan. Contohnya tolong menolong, bekerja sama saat tiket, kemudian menyiram tanaman, membersihkan halaman, membantu penjaga sekolah ya. Lanjut. Kemudian tertib, membiasakan siswa baris sebelum masuk. Kemudian tertib juga saat ada kegiatan di kelas, misalnya menyaksikan webinar, tidak main-main sendiri. Kemudian saat membuat keterampilan juga tertib, tidak lari-larian tapi mendengarkan penjelasan guru. Itu termasuk budaya positif juga. Refleksi dari kegiatan diseminasi hari ini yaitu kunci keberhasilan dalam mewujudkan tujuan penerapan budaya positif di sekolah menjadi suatu karakter adalah komitmen, disiplin, dan kesadaran akan suatu keyakinan bahwa suatu yang baik adalah sangat bermanfaat. Semua warga sekolah harus saling mendukung penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Semua harus mengingatkan dalam kebaikan dan saling memberi contoh yang baik. Kebaikan bisa menjadi contoh yang efektif jika dimulai dari diri kita sendiri dengan menghargai orang lain dan peduli kepada lingkungan. Maka suasana pembelajaran yang menyenangkan akan terwujud yang berimplikasi langsung pada terwujudnya profil pelajar Pancasila. Demikian diseminasi budaya positif dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke membawa acara. Ya, terima kasih kepada Ibu Dwi Asih Danian yang telah menyampaikan materi dan dapat memotivasi kita semua. Semoga kita dapat konsisten dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita tercinta, supaya sekolah kita tercinta menjadi lebih baik lagi. Acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak dan Ibu barangkali ada yang ingin bertanya. Ya, silakan kurang. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Di sini yang akan saya tanyakan adalah seperti penerapan sehari-hari kita sudah tidak kurang-kurang untuk menegur, memberi peringatan dan sebagainya, mengingatkan dan sebagainya kepada siswa. Yang saya tanyakan adalah bagaimana jika siswa melanggar keyakinan kelas dan sudah menerapkan segitiga restitusi, tetapi tetap diulangi. Kemudian langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya untuk Bu Rani. Untuk melatih disiplin siswa salah satunya dengan keyakinan kelas ya. Tapi jika keyakinan kelas kita sudah dilanggar, kemudian kita terapkan dengan segitiga restitusi, jangan dengan hukuman. Nah, langkah apa jika sudah ada keyakinan kelas, sudah diterapkan juga segitiga restitusi, tapi masih juga dilanggar nih? Bagaimana? Tetap tidak boleh menghukum ya. Jadi kita yang pertama ini kita cari tahu dulu latar belakangnya, kebutuhan dasar apa anak ini yang belum terpenuhi nih. Misalnya kayak maksudnya Mbak Adel ini apa sering tidak berangkat, kita cari tahu dulu latar belakangnya. Kok sudah segitiga restitusi diulangi? Nah, kita cari tahu ternyata Mbak Adel ini mungkin kurang perhatian di rumah. Bagaimana kita bisa tahu? Kita bisa dari telepon Mbak Adel atau bisa juga dengan kita memvisit rumahnya ya. Nah, mungkin saja Mbak Adel ini kurang perhatian. Jadi mungkin kalau pagi belum bangun, sudah dibangunin tapi masih itu gelar apa ya? Nah, mungkin dari malamnya itu udah harusnya diingatkan besok berangkat. Nah, kemudian jika kita sudah tahu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi, maka kegiatan selanjutnya yaitu kita memberikan bimbingan konseling. Nah, kita bimbing setiap, kita jangan bosan membimbing anak itu, kita beritahukan terus tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat dan manfaatnya apa ini jika kita menjalankan keyakinan dengan tanggung jawab. Nah, seperti itu. Begitu jawabannya Bu Rani. Mas. Terima kasih. Ya, acara yang berikutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf apabila dalam membawakan acara pagi hari ini banyak kekurangan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.